Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat pagi, Prof. Pada hari ini kami kelompok 2 akan memaparkan mengenai Gadamer dan hubungan internasional, hermeneutik dalam kontroversi hak asasi manusia Islam. Paparan ini merujuk kepada karya Jenny Atkins dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Critical Theories and International Relations yang terbit pada tahun 2009. Adapun tujuan dari paparan ini adalah untuk melihat bagaimana teori hermeneutika dari Gadamer ini dapat diterapkan dalam studi diplomasi, khususnya ketika kita menghadapi perdebatan tentang universalitas HAM versus relativisme budaya Islam. Baik, next. Sebelum kita memulai untuk membahas teori ataupun pandangan dari seorang Gadamer, ada baiknya kita mengetahui dan memahami siapa beliau ini. Baik, saya akan menjelaskan mengenai biografi singkat dari Hans Georg Gadamer yang lahir pada tahun 1900 sampai dengan 2002 beliau meninggal ya. Hans G. Gadamer adalah filsuf Jerman, murid dari Heidegger dan hidup sepanjang abad ke-20. Karya besar beliau salah satunya adalah Truth and Method yang terbit pada tahun 1960. Gadamer menolak pandangan bahwa pemahaman dapat bersifat objektif dan netral. Menurutnya, semua pemahaman selalu terikat pada pra-pemahaman, yaitu horizon historis, budaya, dan juga nilai yang kita bawa. Dalam pandangan ini, ada 3 kunci yang mendasari teori dari si Gadamer ini. Yang pertama, pra-pemahaman atau prejudis, pemahaman awal yang tidak bisa dihapus, melainkan harus disadari. Yang kedua, ada fusion of horizon, proses mempertemukan horizon yang berbeda untuk mencapai pengertian yang baru. Jadi ada 2 pemahaman yang berbeda untuk mencapai sebuah pemahaman yang baru. Jelasnya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada bahasa. Bahasa di mana medium utama pemahaman itu terjadi, bukan sekedar alat komunikasi, tetapi merupakan ruang ontologis. Ketiga hal inilah yang membedakan Gadamer dengan positivisme, bahwa pemahaman bukan hanya sekedar teknik, melainkan dialog historis yang terbuka. Next. Baik, setelah kita mengenal latar belakang Gadamer, kemudian 3 dasar pandangan beliau dalam menciptakan bukunya gitu dan teori-teori yang beliau paparkan mengenai kontroversi HAM ini, kita masuk untuk membahas pokok pembahasan pada hari ini, yaitu kontroversi hak asasi manusia dalam konteks Islam. Seperti tadi kita sudah singgung di poin pertama, tujuan dari paparan ini adalah agar bagaimana teori hermeneutika dari Gadamer ini dapat kita terapkan dalam studi diplomasi kita. Khususnya di kasus-kasus apabila kita menemukan perdebatan antara universalitas HAM melawan atau versus relativisme budaya yang ada pada agama Islam. Pada poin kali ini kita akan bahas mengenai 2 pandangan ya. Yang pertama, isu HAM menjadi salah satu titik ketegangan paling nyata dalam politik global. Itu nyata dan kita bisa melihat contoh aplikatifnya dan contoh realnya. Nah, saya akan ambil dari dunia barat. Dunia barat sering menekankan universalitas hak asasi manusia ini yang lahir dari tradisi pencerahan, rasionalisme, individualisme, dan liberalisme. Jadi dia lebih luas. Kemudian sedangkan di dunia Islam sendiri lebih menekankan bahwa hak asasi manusia ini harus dipahami dalam kerangka syariah dan komunitas. Hak individu tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab moral dan sosial. Nah, ini lebih kepada bahwa mereka meyakini hak asasi manusia itu memang ada, gitu. Dan itu adalah kodrat anugerah dari Tuhan. Namun tetap seluruh itu akan dihubungkan dengan kerangka syariah dan komunitas, yaitu kerangka syariah itu relevansinya pada kitab suci Al-Quran, kemudian komunitas yaitu komunitas yang lahir seperti perkumpulan agama yang meyakini adanya hadis Rasulullah yang diturunkan ke generasi seperti itu. Nah, muncul pertanyaan, apakah
hak asasi manusia ini bisa berlaku secara universal ataukah harus selalu ditafsir ulang sesuai horizon budaya tertentu. Inilah yang inilah yang membuat isu hak asasi manusia Islam ini menjadi arena kontroversi yang berulang dalam forum internasional. Baik, selanjutnya untuk pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Itu masih di mute. Itu masih di mute. Oke, bisa Maaf diulang lagi. sebelumnya. Nah, Ya. di slide keempat ini kita membahas mengenai hermetika Gadamer untuk diplomasi HAM. Nah, di sini ada 4 poin. 4 poin ini adalah fusion of horizon. Maaf, seperti slide-nya mundur sekali. Nah, fusion of horizon, prapemahaman, bahasa sebagai medium, dan hermeneutics of suspicion. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana hermetika Gadamer itu membantu kita untuk memahami sebuah kontroversi ini. Nah, untuk fusion of horizon sendiri, ini di mana diplomasi HAM yang seharusnya bukan soal memaksakan horizon tertentu, tetapi bisa mempertemukan antara horizon Barat dan horizon Islam. Nah, untuk poin yang kedua adalah prapemahaman. Prapemahaman ini mengenai bagaimana setiap pihak dapat membawa sejarah, identitas, dan tradisi masing-masing negara itu ke dalam teorinya Gadamer. Jadi kesadaran ini sebenarnya membuat suatu diplomasi yang lebih reflektif dan hegemonik. Seperti itu. Nah, untuk bahasa sebagai medium adalah diplomasi mengenai HAM, yang dimana kita harus lihat sebagai percakapan yang dapat menciptakan sebuah makna. Jadi bukan sekedar transaksi kepentingan. Oh, eh, yang si sebelah, misalkan yang negara satu minta apa, terus yang jadi kepentingan sebelah pihak saja. Tapi memang di sini ada kepentingan kedua belah pihak yang memang disepakati. Nah, hermeneutic of suspicion ini adalah tetap kritis terhadap klaim-klaim yang dimana seringkali universalisme ini menjadi sebuah kedok atau dominasi normatif seperti itu. Nah, untuk next selanjutnya ini slide 5. Nah, untuk contoh aplikatifnya, kita bisa lihat antara masa lalu dan masa kini. Nah, kalau kita lihat sebagai praktek contoh nyata, misalkan masa lalu itu ada deklarasi Kairo tentang HAM Islam, itu yang terjadi di tahun 1990, yang dimana negara-negara oki menerima gagasan hak asasi manusia, tetapi mereka menafsirkannya ulang dengan sebuah syariah sebagai suatu bingkai. Nah, di sini contoh fusi horizon itu menerima konsep global, tapi dengan secara horizonnya lokal gitu seperti itu. Nah, ada juga yang kedua ini adalah Konferensi Wina di tahun 1993. Itu mengenai perdebatan tentang nilai-nilai Asia, yang dimana negara-negara Asia ini sebenarnya menolak pemaksaan HAM Barat, tapi mereka menekankan untuk konteks-konteks sejarah dan budayanya mereka masing-masing seperti itu. Dan kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi di masa yang sekarang, itu ada negara Arab Saudi di mana dengan Dewan HAM PBB-nya itu sering sering sekali menolak resolusi terkait gender, LGBT atau dengan alasan-alasan religius. Jadi horizonnya religius. Kita kita lihat sendiri kalau misalkan ada negara-negara yang memang mereka melegalkan untuk LGBT atau misalkan transgender seperti itu. Tapi memang ada negara-negara yang beragama, misalkan salah satunya Arab Saudi atau misalkan negara-negara lain, termasuk Indonesia sendiri, itu kita tidak bisa mengikuti ke arah sana gitu. Maksudnya kita tidak melegalkan hal-hal terkait LGBT. Nah, di sini Indonesia sendiri pun memainkan peran sebagai se- seorang atau mediator gitu kan. Misalkan dalam isunya Myanmar, Indonesia ini lebih menekankan dialog hak asasi manusianya dan diplomasi secara persuasif daripada memberikan sebuah sanksi keras. Nah, sebenarnya
hal ini sejalan sama perannya Gadamerian. Nah, di mana sebagai interpreter antar horizon itu bukan sebagai aktor yang memihak salah satu kutub atau salah satu negara, tetapi memang mencoba untuk mendamaikan yang dimana Indonesia seringkali menjadi mediator yang ada di tengah-tengah kubu kiri dan kanan seperti itu. Nah, untuk slide berikutnya itu mengenai implikasi dalam studi diplomasi. Nah, di sini studi diplomasi itu kita bisa menarik implikasi untuk studi hubungan internasional kita sendiri. Nah, di mana diplomasi HAM itu kita bisa menilai sebagai arena dialog hermeneutik, yang dimana sebenarnya tidak cukup untuk dipahami sebagai bergening atau instrumen kekuasaan ya, melainkan sebagai sebuah proses penciptaan makna antar horizon. Jadi ada kesepakatan antara dua belah pihak seperti itu. Nah, di sini juga ada mahasiswa AI ini adalah metodologi hermeneutik yang dimana kita sebagai mahasiswa HI juga harus harus dan perlu membaca banyak dokumen internasional, misalkan Deklarasi Universal HAM, Deklarasi Kairo atau Resolusi PBB sendiri. Jadi sebenarnya hal-hal ini sebagai produk interpretasi historis yang mana kita juga perlu tahu, bukan sebagai norma netral seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah diplomat sebagai penafsir, yang dimana eh, s- bisa kita bilang sebagai seni ya untuk penafsir lintas horizon. Jadi dalam kerangka Gadamer sendiri, diplomat itu sebagai interpreter yang memang mempertemukan horizon, yang tadi dibilang horizon barat dan horizon Islam. Tapi bukan hanya sebagai beginner yang memang hanya memperhitungkan untung dan ruginya saja, seperti itu. Nah, dengan cara ini sebenarnya diplomasi pun menjadi lebih reflektif dan mampu mengurangi benturan-benturan antar negara secara normatif, seperti itu. Nah, untuk berikutnya boleh saya serahkan kembali ke Bang Sandro. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Setelah kita mendengar seluruh penjelasan mengenai Gadamer dalam hermeneutika hak asasi manusia dunia Islam ini, kita ambil kesimpulan. Saya akan menyimpulkan. Yang pertama adalah hermeneutika Gadamer memberikan kontribusi yang penting bagi studi hubungan internasional. Kenapa? Karena tadi seperti kita sudah dengar, karena menggeser cara pandang kita terhadap konflik normatif, khususnya pada isu hak asasi manusia di dunia Islam. Bagi Gadamer, pemahaman tidak pernah netral, jadi selalu dibentuk oleh pra pemahaman dan horizon historis yang lahir dari diri kita masing-masing. Ini berarti uh, bahwa di dalam dunia barat dengan tradisi liberal dan rasionalnya dan Islam dengan horizon religius komuniternya tidak mungkin masuk ke meja diplomasi dengan kertas kosong. Mereka membawa horizon yang berbeda. Namun perbedaan horizon ini bukanlah sebuah penghalang. Tadi seperti sudah dijelaskan oleh rekan saya ya. Melainkan ini merupakan sebuah peluang. Gadamer menyebutkan sebagai teori fusion of horizon. Artinya, dalam dialog internasional, kedua belah pihak dapat mempertemukan horizon mereka, ya, atau pandangan mereka, untuk menghasilkan sebuah pemahaman yang baru. Menghasilkan sebuah pemahaman baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Contoh aplikatifnya tadi sudah dibahas juga, sudah disinggung ya, seperti permasalahan HAM yang diakomodasikan ulang dalam deklarasi Kairo, kemudian atau peran Indonesia sebagai mediator dalam konflik Myanmar, itu adalah contoh aplikatifnya. Nah, lebih jauh lagi, Gadamer dalam hal ini menekankan bahwa pemahaman itu adalah sangat dialogis. Tidak ada satu horizon yang bisa secara sepihak mengklaim kebenaran absolut. Justru melalui percakapan lintas budaya itu menemukan makna yang lebih kaya. Inilah mengapa kontroversi hak asasi manusia dalam Islam tidak harus dianggap sebagai kebuntuan antara universalitas Barat dan relativisme budaya yang ada, melainkan sebagai sebuah ruang percakapan antar horizon. Disinilah rekan-rekan kita bisa melihat relevansi Gadamer bagi diplomasi. Diplomasi kita ketahui bukan sekedar arena untuk bernegosiasi atau bergening tadi ya dalam bahasanya rekan saya, tapi merupakan sebuah proses hermeneutik atau yang kita yakini sebagai penciptaan makna melalui bahasa seperti itu. Bahasa bukan cuma hanya medium teknis,
tapi tempat di mana dunia dunia bersama ini, gitu, dunia yang bersatu ini bisa dibangun. Konflik normatif misalnya, hak asasi manusia Islam bukan sesuatu yang harus diakhiri dengan menang atau kalah, siapa yang lebih dominan, siapa yang cenderung tidak dominan. Tetapi peluang untuk mencari mutual reconnection, pengakuan timbal balik antar horizon, intinya kesepemahaman seperti itu. Dengan demikian, diplomat modern atau kita bisa bilang kita nanti di kemudian hari itu bisa menjadi seorang interpreter yang mampu menafsirkan atau menjembatani kedua horizon ini dan mengubah perbedaan normatif menjadi sebuah titik temu baru yang menghasilkan pemahaman baru. Inilah kontribusi utama hermeneutika Gadamer dalam studi hubungan internasional. Untuk menutup kesimpulan ini, sebagaimana ditegaskan oleh Gadamer dalam satu petikan kalimatnya, being that can be understood is language. Dengan kata lain, dunia yang dapat kita pahami bersama hanya mungkin terjadi melalui bahasa yang terbuka terhadap perbedaan. Maka tugas utama kita nantinya belajar HI dan outputnya mungkin sebagai diplomasi, ya, bukanlah untuk menundukkan satu pihak atau pihak lain, tidak untuk menundukkan atau tidak untuk mengalahkan, tetapi untuk menciptakan ruang berdialog, mana perbedaan horizon tidak dihapuskan, melainkan diinterpretasikan secara produktif seperti itu. Jadi intinya kita mampu menciptakan pemahaman baru yang tidak bersifat cenderung ke sebelah atau sebelah pihak seperti itu. Baik, demikian penjelasan dari kelompok kami. Kami berharap apa yang kami jelaskan ini dapat diterima dan dapat ditangkap dengan baik oleh teman-teman sekalian. Selanjutnya, paparan ini kami akhiri. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Selamat pagi dan selamat Terima beraktivitas kasih, kembali. teman-teman. Terima kasih.